Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Galipat Modiste. Di video kali ini aku mau buat tunik dengan lengan setengah balon. So, simak tutorialnya ya. Cara potong polanya, kita lipat bahannya seperti ini. Lalu kita rapi-rapikan ya, jangan sampai ada yang bergelembung. Nah, di bagian lipatan sambungan itu kita taruh pola bagian belakang, karena pola bagian belakang itu sambung ya, tidak terpotong. Nah, untuk yang bagian lipatan yang terbelah kita taruh pola bagian depan. Usahakan dikasih jarak ya 5 atau 4 cm untuk lipatan kancing. Ini kita potong bagian bawahnya, karena di bagian samping sudah aku tambahi kampu, jadi aku potongnya mepet saja dengan polanya. Ini videonya saya percepat aja ya, biar tidak banyak memakan waktu. Untuk bahannya teman-teman cari yang lebarnya double ya, lebar 150. Nah, terbang nggak tuh polanya? Hehe. Lanjut kita potong bagian lengannya. Jadi usahakan teman-teman nontonnya jangan di skip ya, biar tahu atau paham dari tahap pertama sampai tahap terakhir. Nah, udah selesai part eksekusinya. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu proses penjahitan. Nah, di bagian depan kampuh tempat kancing kita lipat seperti ini ya. Langsung kita jahit. Nah, kemudian kita satukan pola bagian depan dengan pola bagian belakang dengan cara setik balik ya, karena ini tanpa obrasan. Caranya, bagian luar pola depan dan pola belakang kita jahit. Kita jahit berarti kampuhnya berada di luar.
Nah, kemudian kita balik, lalu kita tindis, berarti kampuhnya berada di dalam. Nah, kampuhnya sudah tidak terlihat lagi kan? Nah, bagi teman-teman yang memang belum punya obras, bisa menggunakan cara ini. Supaya lebih kuat, bagian bahunya saya tindis lagi dengan jahitan. Lanjut kita satukan sisi bagian samping, badan depan, dan badan belakang dengan cara yang sama ya, yaitu stik balik tanpa obrasan. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelahnya ya. Nah, setelah itu kita akan jahit bagian lengannya. Ini bagian siku ke bawah ya. Nah, kita jahit kecil ya yang sudah diobras. Nah, setelah itu kita renggangkan setikan jahitan untuk membuat kerutan. Lalu jahitan yang longgar tadi kita tarik hingga membentuk kerutan ya. Kemudian kita satukan, kita tumpuk bagian atas lengan dengan bagian bawahnya, dengan posisi kerutan berada di luar. Nah, kita ratakan ya, dipas-paskan agar depan dan belakang itu terjahit. Dan bagian kerutannya bisa merata. Nah, kita jahit tindis.
nanti jadinya akan seperti ini ya. Lanjut kita lakukan hal yang sama untuk bagian tangan sebelahnya. Bagaimana, mudah kan? Kalian bisa praktekkan ya di rumah. Dan bagi teman-teman yang merasa channel ini bisa membantu atau bermanfaat untuk teman-teman, bisa didukung ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk mengembangkan channel ini. Nah, sisa jahitan yang longgar tadi yang membentuk ketan kita cabut-cabut aja ya. Kita bongkar biar tidak mengganggu. Nah, setelah itu bagian ujung lengan kita buat kerutan juga ya, karena kita akan pasang mansetnya. Nah, kita tarik sesuai dengan lingkar ujung lengan kita. Ini mansetnya. Lebarnya 3 cm dan panjangnya 25 cm. Bagian dalamnya kita lapisi kain keras ya atau viselin. Lalu bagian ujung kanan kirinya kita jahit ya, dan jangan sampai mengenai kain kerasnya. Lalu kita balik seperti ini, rapi-rapikan ujungnya. Sebelum manset dan lengan disatukan, bagian samping nih kita jahit ya. Kemudian kita ukur masuk ke dalam 3,5 cm sebagai pembatas lebarnya ujung lengan. Nah, nanti bagian sini akan dipasang kancing. Lanjut part penggabungan manset dan lengannya.
Setelah itu dibalik ya, kemudian kita jahit tindis. Bagian sisi lengannya kita satukan ya. Nah, bagian lengannya udah jadi, tinggal kita gabungkan dengan badannya. Nah, caranya bagian ujung pundak dan ujung lengannya kita tandai ya, supaya tidak miring. Lalu kita satukan. Kita satukan dengan jarum pentul dulu ya, agar memudahkan dalam proses penjahitan. Karena menjahit bagian kerung lengan ini yaitu ya gampang-gampang susah.
Udah jadi bagian lengannya, lanjut kita akan masang bagian kerahnya. Nah, lanjut pembuatan kerahnya ya. Jadi ini kerahnya sudah saya gunting dan saya tempel dengan kain kerasnya. Nah, yang pertama kita jahit dulu bagian kepala kerah. Dijahit tapi jangan sampai mengenai kain kerasnya ya. Nah, setelah itu kita rapikan bagian kampuh atas agar tidak terlalu mengganggu ya. Nah, setelah dibalik kita jahit 1 cm ya dari samping atau dari sisi samping kerahnya. Nah, setelah itu bagian kepala kerahnya kita cari bagian tengahnya ya, kita tandai dicekris agar nanti lebih mudah ketika dipasangkan dengan kaki kerahnya. Begitupun juga dengan kaki kerahnya. Nah, untuk bagian kaki kerahnya yang ada lapisan viselinnya, kita tekuk kampuh bagian bawahnya ya. Lanjut kita satukan bagian atas kerah dan kaki kerahnya. Nah, lalu kita tutup dengan lapisan bagian kaki kerahnya.
kita jahit ya, pelan-pelan saja, apalagi di bagian tikungan ini. Dan usahakan kain kerasnya jangan sampai terjahit. Nah, di bagian kampuh ini kita rapi-rapikan saja ya. Nah, di bagian tengahnya kita tindis. Oke, kerahnya sudah jadi, tinggal kita gabungkan dengan badannya ya. Nah, ini badannya. Sebelumnya, kampuh yang ada di bagian ujung leher ini kita gunting dulu ya. Nah, kemudian kerahnya kita tekuk jadi dua, kita cari posisi bagian tengahnya. Nah, kita gunting sedikit sebagai tanda. Lanjut kita satukan ya bagian kerah dengan badannya. Cari posisi tengah bagian leher belakang. Yang pertama kita pasang dulu di kedua ujung kerahnya, lalu dipertemukan sisi bagian tengahnya yang sudah kita cekris tadi. Yang harus pertama kali kita jahit yaitu bagian ujung-ujungnya ya, jadi ujung kanan kiri kerahnya. Supaya apa? Agar nanti bagian ujungnya itu tidak tergeser, artinya pas. Nah, baru kita jahit keseluruhan. Setelah itu kita cekris bagian kampuh lehernya.
Nah, setelah itu baru kita jahit tindis, kita tutup ya. Nah, dilanjut part terakhir yaitu kelim bagian bawah. Oke, tahap terakhir yaitu penjahitan bagian bawah bajunya. Dijahit kecil aja ya, sekitar setengah senti. Nah, yang pertama lipat setengah senti, kemudian lipat lagi yang kedua. Nah, cara ini bisa dipakai untuk menjahit bawahan dress ya, karena ini bisa disebut sebagai kelim manual dan hasilnya sangat cantik, tidak melintir. Untuk yang masih bingung gimana cara kelim manual ini, bisa cek video aku yang sebelumnya ya. Nah, teman-teman wajib coba ini tutorial ini. Semoga bisa dimengerti ya. Jika ada yang tidak bisa dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, setelah kita jahit bagian bawah, kemudian tinggal tahap akhir yaitu finishing, pembuatan lubang kancing dan pemasangan kancing. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi teman-teman atas tutorial-tutorial yang telah saya berikan. Terima kasih.